tangan dulu untuk berdoa, lalu membaca Asmaul Husna. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madrubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Malik
Aldiana Isma Rahayu, Ada Bu. Ananda Setianingsi, Anissa Octavia Rahmawati, Ada. Bekti Ruth Sahanaya, Ada. Audia Cynthia Dewi, Ada. Dewi Budi Lestari, Ada. Dila Dwi Saputri, Ada. Eka Mainur Cahnia, Ada. Ellen Putri Amanda, Ada. Endang Suwarni, Ada. Farida Nurika Nur Profiin, Ada. Hidayatul Fatimah, Ada Bu. Ita Nurul Wijayanti, Ada Bu. Kartika Indri Suci Maharani, Ada Bu. Kevin Walter Larosa, Audia Sintiania Paramita, Ada. Lovita Muanisa, Maulita Nur Afifah, Ada. Melia Yudhima Saputri, Nova, Ada. Pipit Juliani Rum, Ada. Sela Oni Suci Wulandari, Septi Anggraini, Ada. Siska Cahyani, Siti Muanisa, Siti Utari, Syahra Deswita Wiyasti, Vina Karinata, Ada. Yuni Hania Nursyahani. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nah hari ini silakan dikeluarkan buku tulisnya. Ya sekarang kita belajar materi tentang kolera ya. Oke, nah kita belajar tentang kolera. Nah, kolera adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Jadi, penyakit kolera adalah penyakit yang menginfeksi saluran usus yang bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Nah, bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui apa? Pertama bisa melalui air, direbus. Nah, direbus dengan air yang mendidih. Waktunya kurang lebih berapa menit kira-kira? 30. Nah, lalu untuk makanan, biasanya dia ada di ikan-ikanan, lalu sayuran, buah-buahan. Jadi sebelum kita makan harus kita cuci bersih dulu. Lalu cara memasaknya harus memasaknya sampai matang. Jadi tidak boleh setengah matang ya, karena bakteri yang ada di dalam makanan atau sayuran itu belum mati. Nah, kolera ini dapat menyebabkan penyakit yang epidemik, endemik, dan pandemik. Nah, kolera ini biasanya terjadi di lingkungan padat penduduk atau lingkungan yang kotor. Biasanya dia ada di sungai, danau, dan sumur. Ini yang airnya kotor ya. Nah, ini penyebabnya yaitu Vibrio cholera. Nah, bakteri Vibrio cholera ini itu sering mengkontaminasi. Jadi dia yang pertama dipasokkan air massal, lalu es yang terbuat dari sumber air massal. Biasanya zaman dulu itu kan pakai air balok ya yang besar-besar itu. Biasanya untuk jualan es cincau, es apa seperti itu. Lalu makanan dan minuman yang diproduksi dengan hygiene yang buruk, maksudnya adalah tidak dicuci dulu, tidak dilakukan pencucian, lalu apalagi kira-kira? Perebusan. Jadi makan, kalau kita makan itu harus bersih dulu, dicuci, karena kita tidak tahu itu dapatnya dari mana dan bisa terjadi adanya bakteri. Lalu sayuran yang tumbuh dengan dialiri limbah. Nah, limbah di sini adalah air yang sudah tercemar. Nah, jadi harus kita cuci dulu. Kerang dan ikan mentah dan makanan laut lainnya. Biasanya kerang dan ikan itu kan di laut atau enggak biasanya ada di perairan sungai. Nah, itu harus dicuci karena banyak bakteri. Nah, penularannya ini yang pertama adalah seseorang bisa
video. Nah, ini menyebar dengan cepat di daerah dengan pengobatan yang tidak memadai. Jadi penularannya misalnya di suatu daerah yang padat penduduk atau dia di biasanya kalau di kota-kota kan ada kampung yang penduduk terus di situ ada sungai. Dan biasanya air sungai itu kan digunakan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci baju, lalu untuk mencuci sayuran. Nah itu airnya itu kan sudah tercemar. Biasanya ada yang BAB atau BAK-nya di aliran sungai, ya di aliran sungai. Jadi sebelum kita minum harus kita cuci dulu. Sebelum minum harus kita rebus dulu airnya sampai mendidih supaya untuk mematikan bakteri yang terdapat pada air tersebut. Lalu untuk makanan harus kita cuci. Apabila misalnya kita minum airnya, kita mencucinya setengah masak atau kita langsung minum airnya. Nah itu air itu kan masuk ke dalam saluran pencernaan, yaitu nanti masuk ke usus. Nah bakteri tersebut nanti akan menyebar. Nah nanti bisa menyebabkan kolera. Nah kolera ini tandanya ini ya diare tanpa rasa muas, diare atau BAK dari 3 kali. Dan diarenya ini berbeda sama orang diare biasa. Kalau diare biasa dia hanya diare BAB cair lebih dari 3 kali. Kalau kolera ini dia diare tapi warnanya itu seperti putih keruh atau air cucian beras. Jadi kan bisa beras itu sebelum dimasak kan dicuci dulu. Nah itu kan airnya putih keruh. Nah sama seperti kolera ini. Kalau penyakit kolera dia BAB-nya cair tapi berwarna putih keruh. Nah ini tidak berbau busuk maupun amis tapi manis menusuk. Lalu apabila karena dia diare BAB-nya cair terus menerus, nah ini nanti akan menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Lalu ketidakseimbangan elektrolit, hipolemia, masa inkubasi ini berarti masanya terjadi kolera itu sekitar 16 sampai 27 jam. Nah ini dia tiba-tiba langsung BAB cair ya, jadi tidak ada perasaan mulus-mulus tidak. Nah ini biasanya tinjanya cair putih seperti air cucian beras, tidak berbau. Nah ini muntah tanpa didahului mual, jadi dia tidak mual, langsung muntah. Nah setelah itu tinja dan lain sebagainya ya. Nah ini kalau tidak ditangani bisa menyebabkan dehidrasi, bisa juga sampai ke koma. Nah karena tubuh kita 60%-nya adalah cairan. Nah kalau sudah terjadi dehidrasi itu bisa terjadi hipotermi. Kenapa hipotermi? Nah hipotermi ini atau panas, jadi tubuh melakukan perlawanan untuk menyerang bakteri tersebut sehingga tubuh kita menjadi panas. Tubuh kulit menurun karena kita dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Nah diare bertahan itu 5 hari pada pasien yang tidak diobati. Nah komplikasinya ini bisa terjadi gagal ginjal, lalu hipokalemia dan hipoglikemia. Nah penanganan dan pengobatan pada penyakit kolera ini adalah yang pertama, penderita yang mengalami penyakit kolera harus segera mendapatkan penanganan segera dan memberikan pengganti cairan tubuh karena terjadi dehidrasi. Lalu diberikan makanan atau cairan dengan jalan memasukkan selang dari hidung ke mulut atau sonde atau NGT. Nah, jadi selangnya nanti dimasukkan ke dalam tubuh melalui hidung dan nanti masuk ke sini faring sampai ke lambung untuk membantu pemberian cairan. Nah, untuk pencegahannya yaitu yang pertama adalah penjernihan cadangan air dan pembuangan feses yang memiliki standar. Jadi kalau misalnya mau BAB atau buang feses itu disediakan tempatnya atau jamban yang dia tidak mengalir ke aliran air atau sungai atau danau atau sumur. Jadi pembuangannya sendiri.
supaya tidak terjadi pencemaran. Lalu meminum air yang sudah terlebih dahulu dimasak dengan air mendidih. Menghindari sayuran mentah atau ikan dan kerang yang dimasak tidak sampai matang. Sayuran dan buah-buahan harus dicuci. Nah, ini harus dicuci dengan larutan kalium permanganat. Pemberian antibiotik tetrasilin bisa membantu mencegah penyakit ini. Nah, ini ya. Jadi untuk mencegah kolera hanya menggunakan air yang telah dimasak atau bahan kimia yang didesinfeksi. Yang pertama, minum dan menyiapkan minuman seperti teh, kopi, menyikat gigi, mencuci wajah dan tangan, mencuci peralatan makanan, mencuci wadah, kaleng dan botol yang akan dimakan atau minum. Menghindari makan atau minum dari sumber yang tidak diketahui. Jadi kita harus tahu kalau kita minum itu harus minum yang benar-benar bersih. Nah, untuk diagnosa keperawatannya yaitu ada yang pertama kekurangan volume cairan. Kalau yang kedua adalah ketidakefektifan fungsi jaringan perifer. Lalu ketidakseimbangan nutrisi, resiko shock, hipotermi dan resiko infeksi. Oke, sudah ya dari penjelasan tadi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Karena tidak ada yang bertanya, nah sekarang berarti Bu Fitri yang bertanya. Ya. Oke, pertanyaannya mudah. Ada yang tahu pengertian kolera? Angkat tangan. Oh iya, Nova. Ini no. Kolera adalah penyakit yang disebabkan oleh Vibrio kolera yang menyerang penyakit endemik dan pandemik. Oke, tepuk tangan untuk Nova. Oke, selanjutnya tadi kan sudah pengertian ya. Nah, kita lanjut yaitu adalah penyebab atau etiologi. Ada yang tahu penyebab atau etiologi kolera? Ada. Nah, siapa angkat tangan? Ayo, siapa? Ayo. Oh iya, Zaida, sini. Maju. Jadi kolera itu disebabkan oleh kuman aerobat negatif yang biasa ditemukan di dalam garis. Atau biasanya nama kumannya? Nama kumannya Vibrio kolera. Oke, tepuk tangan untuk Lydia. Ya, pengertian etiologi. Jadi kita hanya yang ketiga. Mungkin ada yang masih ingat manifestasi klinisnya atau simptomatologi atau tanda gejala kolera? It's time to begin the second lesson. Oke, ada yang tahu tanda gejala? Ya. Oh iya, silakan Mbak Sarah. Tanda gejalanya itu ada dehidrasi, lalu diare, lalu ada hiperglikemia, hipotermi, ya, hipokalemia, terus koma, terus ketidakseimbangan elektrolit sama diare. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sarah. Makasih. Ya. Oke, sudah tanda gejala berarti selanjutnya apa pertanyaan kira-kira? Penataannya. Oke, penata laksanaan pada pasien kolera. Mungkin ada yang masih ingat? Lupa? Ada? Oh iya, BKCF tuh ya. Oke, penata laksanaannya tadi berarti belum ada yang ingat ya? Karena lupa ya penata laksanaannya, nah juga bukakan di PPT. Mana penata laksanaannya? Oh belum.
Berdirinya? Iya. Oh iya, berdiri mau maju. Oke, silakan. Oke, Pencegahannya itu ada 4. Ya. Yang satu, air yang digunakan itu harus disaring dengan 1 jam dulu. Terus menghindari makan makanan yang masih mentah. Terus sayuran yang frozen juga harus dicuci terlebih dahulu. Terus penggunaan antibiotik tetrasiklik. oke, tepuk tangan untuk berdiri. Terima kasih. Oke, sudah semua ya pertanyaannya ya? Yes. Ada yang soal ya? Ya. Ada ya? Oke, tulis dulu ya. Nomor 1. Ya. Satu. Nomor 1. Ya. Satu. Ya? Jelaskan. Pengertian. Dehidrasi bisa terjadi pada pasien kolera. Nomor 2, jelaskan masa inkubasi pada kolera. Tiga, sebutkan 5 manifestasi klinis pada kolera. 4, sebutkan penanganan pada pasien kolera. 5, sebutkan dan jelaskan 3 pemeriksaan laboratorium pada pasien kolera. Oke, sudah semua ditulis ya? Ya. Terima kasih. Ini waktunya sudah habis ternyata ya? Ya Bu. Ya Bu. Iya. Pulang ya, saya pulang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim.